Anda masih menyaksikan Banking Outlook 2022 CNBC Indonesia bersama saya, Aneka Wijaya. Dan kini kami secara eksklusif sudah terhubung dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Purbaya Yudi Sadewa. Selamat siang Pak Purbaya, apa kabar? Selamat siang Mbak Aneka, baik Mbak. Mbak Aneka gimana kabarnya? Tentu baik Pak Purbaya. Baik Pak, seperti apa evaluasi LPS terhadap kondisi suku bunga penjaminan atau LPS rate saat ini? Kalau kita lihat dalam perjalanannya 2 tahun terakhir, LPS cukup agresif menurunkan suku bunga penjaminan. Sepanjang tahun 2020-2021, LPS telah memangkas tingkat bunga penjaminan sebesar 275 basis point untuk rupiah dan 150 basis point untuk falas. Tingkat bunga penjaminan rupiah untuk Bank Umum dan BPR saat ini 3,5% dan 6%. Sedangkan tingkat bunga penjaminan untuk falas untuk Bank Umum sekarang sebesar 0,25%. Jika kita melihat 12 bulan terakhir sejak Februari 2021 hingga Februari tahun ini, seiring dengan kebijakan penurunan tingkat bunga penjaminan, suku bunga deposito 1 dan 3 bulan terpantau masih mengalami penurunan sebesar 152 basis point dan 149 basis point, meskipun sekarang penurunannya semakin melambat. Hal ini turut berkontribusi terhadap penurunan cost of fund perbankan, sehingga mendukung penurunan suku bunga kredit yang kita harapkan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan itu sebetulnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi kita di triwulan keempat tahun 2021 lalu. Perkembangan likuiditas yang tetap longgar memberikan ruang yang cukup bagi perbankan untuk mengelola biaya dana di level yang rendah. Kedepannya, LPS akan terus mencermati respon perkembangan suku bunga simpanan antar kelompok bank yang cenderung bervariasi, serta dampaknya pada agregat suku bunga pasar dan intensitas kompetisi. Jadi, setiap saat kita melakukan evaluasi atas kebijakan tingkat bunga penjaminan sesuai perkembangan data dan informasi yang ada, dan kita akan bereaksi sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi bisa turun, bisa naik sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang jelas, tingkat bunga penjaminan tetap diarahkan untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian. Baik, lalu seperti apa proyeksi tren pertumbuhan simpanan dan rekening di perbankan, baik simpanan yang berada di bawah ataupun yang berada di atas 2 miliar rupiah? Selama Januari 2022, nilai total simpanan Bank Umum tercatat sebesar 7.439 triliun rupiah. Ini mengalami kenaikan sebesar 800 triliun atau 12% year on year, didorong oleh kenaikan pada saldo seluruh tier simpanan. Nilai total simpanan pada tier dengan saldo lebih kecil dari 2 miliar mengalami kenaikan sebesar 130,5 triliun atau 4,53% year on year, sedangkan yang di atas 2 triliun mengalami kenaikan sebesar 669,9 triliun atau 17,82% year on year. Jadi yang di atas 2 miliar itu naiknya kencang sekali. Tapi dalam hal jumlah rekening pada bulan Januari 2022, kita lihat rekening dengan saldo lebih kecil dari 2 miliar meningkat sebesar 91,73 juta rekening atau 26% kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan jumlah rekening dengan saldo lebih besar 2 miliar hanya meningkat sebesar 19.000 rekening. Ini kelihatan sekali ada pemain baru di level income rendah yang mulai memanfaatkan jasa perbankan. Saya curiga ini anak-anak SMA kalau kita lihat yang mereka mulai masuk ke pasar saham, pasar investasi, sehingga mereka membutuhkan rekening di perbankan juga. Baik, apakah itu juga tergambar di premi dan aset yang dikelola LPS sampai akhir 2021 kemarin? Kalau kita lihat perkembangan di sektor perbankan itu lebih baik daripada perkiraan kita semula. Jadi kita pikir tadinya tumbuhnya nggak terlalu tinggi, ternyata tinggi DPK-nya di atas perkiraan. Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah aset yang dikelola LPS terus meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Per 31 Desember 2021, aset yang dikelola LPS mencapai 161,54 triliun, tumbuh 15,20% dari Desember tahun 2020. Adapun total pendapatan premi penjaminan sepanjang tahun 2021 mencapai
14,38 triliun, tumbuh sebesar 9,9%. Sedangkan aset dari hasil investasi dari dana yang ada di LPS itu mengalami kenaikan sebesar 9,9 triliun atau hampir 10 triliun. Jadi tahun lalu aset kami tumbuh 10 triliun. Jadi dana yang dimiliki LPS semakin besar untuk mendukung dana-dana nasabah yang ada di perbankan. Jadi nasabah harusnya semakin tenang karena dana kami untuk menjamin mereka semakin besar dan tumbuh terus dengan baik dari tahun ke tahun. Baik, seperti apa evaluasi kebijakan LPS terkait dengan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi penjaminan hingga relaksasi batas waktu pelaporan bank di masa pandemi ini? Kebijakan relaksasi denda premi telah dilakukan selama 3 periode, mulai periode 2 2020 dan akan diperpanjang selama 2 periode, yaitu periode 1 2022 dan periode 2 2022. Kebijakan tersebut telah dimanfaatkan oleh sejumlah bank umum, BPR dan BPRS. Tapi jumlahnya semakin lama semakin sedikit karena keadaannya semakin baik perbankan. Kebijakan relaksasi denda premi tersebut bertujuan untuk mendukung momentum pemulihan ekonomi sebagai bagian dari sinergi kebijakan SSK dan diharapkan dapat memberikan ruang bagi bank untuk mengelola likuiditasnya. Ada beberapa kebijakan lain yang dikeluarkan oleh LPS untuk mendukung perekonomian. Misalnya kami melonggarkan batas waktu penyampaian laporan posisi simpanan atau LAPOSIM. Kami juga melonggarkan batas waktu penyampaian laporan keuangan bulanan bank umum dan juga melonggarkan batas waktu penyampaian laporan data ringkas single customer view. Baik, Pak Purbaya, mungkin boleh diupdate kembali Pak seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan kredit dan juga DPK pada 2022 kalau kita menimbang peluang dan juga tantangan yang muncul di awal tahun ini. Awal tahun kita mengetahui sekarang bahwa ada banyak sekali tantangan dari sisi global maupun domestik yang bisa mengganggu perekonomian kita ya. Ada kita lihat di Ukraina ada perang, ada inflasi yang tinggi, ada kebijakan tapering, dan juga masih ada tekanan dari COVID-19 varian Omicron. Jadi amat challenging. Tapi saya sih masih percaya selama kita menjalankan kebijakan moneter kita dan fiskal kita yang baik, artinya moneter yang mendukung ekonomi, fiskalnya mendukung ekonomi kita masih tumbuh dengan baik. Kalau saya lihat dari moneter sekarang jumlah uang yang ada di sistem yang betul-betul siap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi, di atas 20% pertumbuhannya. Ini menciptakan ruang bagi perbankan untuk mendorong kredit maupun bagi perekonomian untuk berjalan semakin cepat. Kami prediksi tahun ini di tengah ketidakpastian tadi, dengan kebijakan yang baik, kita masih bisa tumbuh 4,8 sampai 5,5%. Mungkin di tengahnya sekitar 5,1% untuk tahun 2022 ini. 5,1% di 2022 ini. Sekali lagi terima kasih Pak Purbaya Yudisadewa, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, telah bersama kami di Banking Outlook 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan berita terkait, silakan klik link di deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa subscribe ya.